Ada tempat-tempat di bumi yang tidak bisa dilewati pesawat terbang. Ini adalah zona wilayah udara terbatas yang tidak dapat dilewati karena alasan keamanan atau kerahasiaan. Ada 5 jenis zona lindung: area budaya, politik, sejarah, dan signifikansi lingkungan. Dan area yang dilindungi untuk memastikan keamanan pengunjung. Mari kita lihat yang paling terkenal dari mereka. Pertama, Washington DC dan Gedung Putih. Ini adalah zona yang sangat terlindungi. Tidak ada yang bisa terbang di atasnya jika tingginya kurang dari 5.500 meter di atas permukaan laut. Ada bandara yang dekat dengan Gedung Putih dan pembatasan menyebabkan banyak masalah bagi pilot dan penumpang. Pilot harus bermanuver dengan sangat hati-hati agar mereka tidak memasuki zona terlarang karena konsekuensinya cukup berat. Penumpang biasanya merasa tidak nyaman di awal penerbangan mereka. Semua ini karena manuver yang harus dilakukan pilot menghindar agar tidak memasuki zona aman. Suatu kali pada tahun 2005, seorang pilot secara tidak sengaja berbelok ke zona ini. Dan hanya karena itu, seisi gedung Capitol Hill dievakuasi. Mereka tidak mau mengambil risiko jika ada seseorang atau sesuatu memasuki wilayah udara yang dilindungi. Secara otomatis dianggap berbahaya. Selanjutnya adalah Camp David yang dibangun pada tahun 1938 di pedesaan Maryland. Awalnya, camp itu disebut High Catoctin. Namun pada tahun 1953, Presiden Amerika Serikat ke-34, Dwight D. Eisenhower, menamanya Camp David untuk mengenang ayah dan cucunya. Camp David adalah kediaman Presiden Amerika Serikat. Tempat ini juga digunakan untuk menjadi tuan rumah perwakilan negara-negara asing. Karena ada begitu banyak orang penting yang tinggal di tempat ini, ada zona larangan terbang 5 km di sekitarnya dan zona larangan terbang 8 km di atas permukaan laut di atasnya. Tempat berikutnya juga penting bagi salah satu mantan presiden Amerika. Kompleks keluarga Bush adalah kediaman musim panas keluarga George Bush di Maine. Keluarga Bush masih sering mengunjunginya. Jadi kamu tidak bisa terbang di atas tempat ini jika ketinggiannya lebih rendah dari 300 meter di atas permukaan laut. Zona larangan terbang lainnya adalah Kennedy Space Center di Mare Island, Florida. Tidak ada yang bisa melakukan perjalanan di atasnya jika mereka terbang kurang dari 1.500 meter di atas permukaan laut. Tempat ini sangat terlindungi karena aktivitas NASA di dalam dan sekitar pulau tersebut. Tempat berikutnya terletak di sini, di Minnesota Utara di perbatasan dengan Kanada. Ini adalah zona hutan belantara yang disebut The Boundary Waters Canoe Area Wilderness. Ini adalah area rekreasi nasional dan area hutan belantara yang paling banyak dikunjungi di Amerika Serikat. Banyak orang hiking, memancing, dan berkano di sana. Perlindungan suaka alam yang indah ini dimulai pada tahun 1902. Pada tahun 1949, wilayah udara di seluruh kawasan ini dalam jarak 1.200 meter di atas permukaan laut juga dilindungi. Perahu bermotor dan mobil salju juga dilarang di sana. Semua untuk melindungi keindahan alam dan habitat alami tempat itu. Tempat lain adalah, kamu pasti tidak akan pernah menebaknya, Disneyland dan Disney World. Benar, wilayah udara Disneyland memiliki tingkat perlindungan setara dengan Gedung Putih dan Kennedy Space Center. Pelarangan terbang di atas taman hiburan ini tanpa keringanan apapun. Dan pembatasannya setinggi 900 meter di atas permukaan laut. Undang-undang ini diperkenalkan pada tahun 2003 untuk memastikan keamanan taman dan pengunjungnya. Zaman sekarang, kamu tidak akan pernah melihat pesawat atau bahkan satu drone pun terbang di atas tempat itu, kecuali mereka memiliki izin khusus. Sekarang, mari kita pergi ke seluruh dunia. Bukan hanya Amerika Serikat yang memiliki larangan seperti itu. Ada banyak tempat yang lebih dilindungi seperti yang telah aku sebutkan tadi. Mari kita mulai dengan lubang besar di permukaan bumi ini. Diameternya 1.200 meter. Jaraknya lebih besar dari ketinggian bangunan tertinggi di dunia, Burj Khalifa. Bahkan, 1,5 kali Burj Khalifa. Kedalamannya juga melebihi 525 meter, yang berarti lubang itu bisa muat bangunan 140 lantai. Lubang raksasa ini adalah tambang berlian yang terletak di Mirny, sebuah kota di Siberia.
Suhu musim dingin rata-rata di sini adalah minus 35 derajat Celcius. Kamu tidak bisa menerbangkan helikopter di atas tambang karena berbahaya. Saking besarnya, tambang ini mengacaukan aliran udara. Udara di dalam tambang jauh lebih hangat daripada di luar. Ketika kedua aliran udara ini bercampur, itu menciptakan pusaran. Jika helikopter lewat, pusaran mungkin akan menarik benda itu masuk ke lubang. Kemudian helikopter akan kehilangan ketinggian dan jatuh. Tempat lainnya adalah Istana Buckingham, City of Westminster, Inggris. Terbang di atas gedung ini dilarang untuk melindungi keluarga kerajaan. Tidak hanya ratu yang tinggal di istana, tapi juga merupakan markas administratif Inggris Raya. Banyak sekali pertemuan dengan perwakilan asing di sana. Pesawat tidak bisa terbang di atas Kastel Windsor juga, karena disitulah keluarga kerajaan tinggal. Peru melarang pesawat terbang di atas situs bersejarah terkenal, Machu Picchu, pada tahun 2006. Larangan itu bertujuan melindungi situs bersejarah tersebut juga satwa liarnya. Selanjutnya adalah Taj Mahal, India. Makam ini selesai dibangun pada tahun 1653, terletak di Agra di bagian utara India. Makam ini menjadi salah satu tempat yang paling tersohor di dunia dan dilindungi oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Ini bukan hal yang aneh. Taj Mahal yang dikunjungi oleh lebih dari 6 juta orang setiap tahunnya sangat dilindungi. Daerah ini telah menjadi zona larangan terbang sejak 2006. Undang-undang ini diberlakukan untuk melindungi bangunan dan para pengunjung. Meskipun tidak ada larangan resmi, pesawat lebih memilih untuk menghindari daerah tertentu di planet kita. Salah satunya adalah Himalaya. Pegunungan Himalaya tingginya lebih dari 8.000 meter. Dengan Gunung Everest, titik tertinggi di bumi, mencapai 8.850 meter. Sebagian besar pesawat terbang sekitar ketinggian 9.145 meter yang terlalu dekat dengan puncak gunung. Untuk menjaga jarak minimum, pesawat harus terbang lebih tinggi, yang tidak mungkin. Selain itu, angin bertiup terlalu kuat di atas pegunungan, dan hal ini membuat pesawat sulit bermanuver. Pesawat membutuhkan rute dengan kemungkinan pendaratan darurat dan dengan layanan radar terbaik, kalau-kalau ada yang tidak beres selama penerbangan. Masalahnya adalah hampir tidak ada layanan radar di Himalaya, dan pilot tidak akan dapat berkomunikasi dengan pengendali lalu lintas udara di darat. Pendaratan darurat hanya mungkin dilakukan pada permukaan datar, dan tidak ada tempat seperti ini di wilayah Himalaya. Risikonya terlalu tinggi dengan gunung yang bertebaran di mana-mana. Selain itu, jika sesuatu terjadi pada pesawat, misalnya dekompresi kabin, pada ketinggian seperti itu, pesawat hanya akan memiliki cukup oksigen selama sekitar 20 menit. Begitu oksigen habis, pesawat harus turun hingga setidaknya 3.050 meter di atas permukaan laut untuk mengisi kembali cadangannya. Dan itu tidak mungkin dilakukan di Himalaya karena begitu banyak pegunungan. Rute berat lain adalah melewati kutub. Untuk melewati rute yang satu itu, pesawat butuh persetujuan khusus. Masalahnya adalah kutub dapat mengacaukan sistem navigasi pesawat. Kompas di sana jadi liar dan sama sekali tidak berguna. Kutub utara bumi memiliki medan magnet yang sangat kuat dan terus berubah. Jika medan magnet bergerak, utara yang sebenarnya mulai melenceng dari apa yang dilihat pilot di perangkat mereka. Pilot akan kesulitan menemukan landasan pacu yang benar. Landasan pacunya diberi nama sesuai dengan seberapa jauh posisinya dari kutub utara yang sebenarnya. Jika medan magnet bergerak dan pilot harus menyesuaikan navigasi, mereka tidak dapat memastikan apakah mereka akan mendarat di landasan pacu yang benar. Jadi, hanya beberapa pesawat yang benar-benar terbang ke sana dan harus melalui persiapan khusus, mendapatkan perangkat navigasi tertentu dan persetujuan untuk bepergian ke sana. Tapi tetap tidak ada yang terbang langsung di atas kutub utara. Meskipun pesawat terbang di atas lautan dan perairan yang lebih kecil, jika ada rute alternatif yang melewati darat, pesawat akan selalu memilihnya. Menariknya, terbang di atas air biasanya lebih mulus daripada terbang di atas tanah, terutama di ketinggian yang lebih rendah. Itu karena ada sedikit turbulensi di sana. Penyebab utama turbulensi adalah udara panas yang naik dari tanah. Saat kamu terbang di atas air, masalah ini tidak ada, penerbangan pun lebih nyaman. Tapi terbang di atas tanah lebih aman. Kalau aku sih lebih suka sedikit guncangan daripada tidak punya kesempatan untuk mendarat jika terjadi keadaan darurat. Pesawat yang melakukan penerbangan lintas samudra biasanya memiliki 4 mesin.
Untuk pesawat bermesin ganda, hal ini terlalu berbahaya. Mereka lebih suka rute banyak bandara dalam perjalanan yang dapat menerima jenis pesawat khusus ini kalau terjadi keadaan darurat. Bayangkan jika terjadi kerusakan mesin. Dalam hal ini, pesawat harus bergantung pada mesin yang tersisa untuk membawa pesawat ke bandara terdekat dan mendarat dengan selamat. Tidak ada begitu banyak bandara di, katakanlah, Samudra Pasifik